Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Grand Shining Hotel. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Cerita drama ini dimulai dengan sosok misterius berkerudung jas hujan ungu yang berjalan menyusuri jalanan dengan masa kuyup menuju toko nomor B1004. Sosok misterius itu memiliki setengah potongan kunci yang dia tukarkan dengan koper. Kita belum tahu apa yang ada di dalam tas itu, atau siapa si jas ungu ini. Kita lalu diajak ke 2 tahun kemudian, di mana ada acara fans meeting yang meriah. Seorang penulis webtoon populer dengan inisial Rebecca akhirnya mengungkapkan identitasnya. Dan fans setianya pun berkerumun di acara fans meeting itu. Namun, Rebecca tidak dapat dihubungi, dan acara tersebut harus dibatalkan. Ya, semua fans jadi pada ngamuk, dan terjadi kehebohan. Lanjut ya, kita kemudian berkenalan dengan Yu Ayong. Dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan penerbitan webtoon yang sedang tergula-gula dengan rekan kerjanya yang bernama Song Woo-bin. Woo-bin adalah manajer Rebecca, dan dia lagi resah karena Rebecca kagak bisa dihubungin. Di saat itu, Woo-bin dan Ayong menonton berita tentang tertangkapnya psikopat yang bernama Park Hyun-ju yang telah membunuh 9 orang. Park Hyun-ju ini seorang agen asuransi dan seorang wanita ya sahabat nonton. Melihat Woo-bin yang sedang gundah gulana, Ayong mencoba memujuknya untuk menemaninya minum-minum di restoran baru dekat rumah Ayong. Tapi rencana tersebut gagal karena rekan mereka yang bernama Taemin malahan ikut bergabung. Saat ketiganya menikmati minuman mereka, kita jadi tahu nih kalau Ayong tuh seorang penulis dan telah menjadi asisten penulis selama 3 tahun sebelum mengambil pekerjaannya saat ini di webtoon. Saat Ayong membahas kegagalannya, Woo-bin mendukungnya dengan menawarkan bantuan jika Ayong mulai kembali mau menulis. Nah, Taemin tiba-tiba menunjukkan kepada mereka video tentang hilangnya beberapa orang secara misterius. Jadi di video itu, orang-orang tiba-tiba menghilang begitu saja. Ayong menepis teori Taemin tentang invasi alien dan eksperimen subjek manusia, dan bilanglah, halah itu mah cuma tipuan aja guys. Ayong lalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sepenuhnya tergula-gula karena Woo-bin. Besoknya, Woo-bin sedang dalam perjalanan menemui Rebecca. Ayong melakukan wawancara untuk posisi asisten penulis, tetapi dia ditolak karena kurangnya keterampilan dan usia. Merasa kecewa, Ayong kembali ke rumah dan mengerjakan tulisannya lagi. Pagi hari di perusahaan, Woo-bin tiba-tiba nggak bisa dihubungi gitu. Bae Han-sung, ketua tim mereka mendesak agar Ayong pergi mencari Rebecca karena perusahaan sedang kacau akibat acara fans meeting yang kemarin gagal itu. Ayong mencoba telepon Woo-bin tetapi tidak berhasil. Saat dalam perjalanan, Ayong teleponan sama teman serumahnya namanya Terry. Kita jadi tahu nih, kayaknya Ayong punya sejarah nggak enak dengan daerah tempat tinggal Rebecca yang membuat Ayong malas balik ke daerah itu. Saat Ayong sedang berhenti di zona larangan parkir, seorang petugas polisi mengetuk pintunya dan meminta SIM Ayong. Polisi itu segera mengenali Ayong dan mereka tampaknya saling mengenal. Setelah petugas polisi yang bernama Moon Young Wan pergi, Ayong menerima panggilan dari nomor telepon Woo-bin. Tapi seorang wanita yang berbicara di telepon itu. Wanita itu adalah pemilik restoran yang meminta Ayong untuk membayar makanan Woo-bin dan mengambil barang-barang Woo-bin. Ayong tiba di restoran wanita itu, dan dari rekaman CCTV, Ayong ngeliat kalau Woo-bin tiba-tiba menghilang di tengah makan, seperti di video viral kemarin malam yang Taemin tunjukkan ke mereka. Karena bingung harus ngapain, Ayong merekam CCTV restoran itu dan melaporkannya ke perusahaan. Tapi ketua tim tetap mengekeh, suruh Ayong pergi ke Rebecca. Taemin malah berbicara tentang teori invasi alien dengan rekannya yang lain bernama Sojin. Sojin kayaknya telah dipengaruhi oleh teori alien Taemin, dan mereka setuju menjadi mitra untuk memecahkan misteri tersebut. Saat Ayong meletakkan barang-barang Woo-bin ke mobil Woo-bin, Ayong memeriksa ponsel Woo-bin dan membaca pesan dari Rebecca yang mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Ayong jadi curiga, jangan-jangan mereka berdua ini berpacaran, tapi dengan cepat mengabaikan pemikiran tersebut. Berita mengenai pembunuh berantai Park Hyun-ju terus diberitakan, dan kita melihat seorang penulis sedang mengetik di laptop misterius. Si penulis mulai mengetik tentang seorang wanita yang menggoda para pria, dan mulai memburu mereka. Terus tiba-tiba dengan mulusnya, Park Hyun-ju menghilang dari bus penjara dong. Sojin memberitahu Taemin kalau dia telah memposting di web gelap tentang hilangnya Woo-bin baru-baru ini, dan seorang pengguna bernama Berlin 1004 telah membalas komentarnya. Berlin 1004 mengirim pesan kepada Sojin dan menjelaskan kalau menghilangnya Woo-bin itu terjadi karena laptop misterius. Jadi siapapun yang memiliki laptop itu berarti telah menjual jiwanya, dan orang itu bisa membawa orang-orang lain di dunia nyata untuk masuk ke dalam dunia novel. Orang-orang yang hilang dari dunia nyata akan menjadi karakter dalam dunia novel. Dan cerita di dalam novel itu pun berkembang dengan sendirinya. Nah, bingunglah mereka berdua kan setelah mendengar hal itu. Akhirnya Ayong tiba di rumah Rebecca. Seorang wanita bilang kalau Rebecca tidak ada di rumah. Tapi Ayong memohon untuk menunggu Rebecca di dalam rumah. Ayong akhirnya diterima masuk ke dalam rumah oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu juga bilang kalau dia mencintai Rebecca seperti putrinya sendiri.
Tapi tiba-tiba, wanita tua itu pingsan, dan Ayong membantu membawanya ke tempat tidur. Ayong lalu menerima telepon dari Taemin, yang memberitahu informasi baru dari Berlin 1004 itu. Awalnya, Ayong tidak menganggapnya terlalu serius, tapi Taemin tetap ngekeh, minta Ayong cek laptopnya Rebecca. Saat Ayong melihat gingseng merah yang dibeli Ubin di meja dapur rumah Rebecca, dia jadi yakin kalau Ubin memang pernah ke rumah ini sebelumnya. Ayong jadi memutuskan untuk memeriksa laptop Rebecca. Ayong masuk ke kamar Rebecca dan menemukan laptop misterius. Di laptop itu tertulis skrip novel, tapi tulisannya itu terketik dengan sendirinya tanpa ada orang yang mengetik. Ayong makin penasaran dong, dan akhirnya dia baca skrip itu. Nah, di situ Ayong baca, kok ada nama Ubin, dan sepertinya Ubin telah menjadi karakter di dalam skrip itu. Sementara itu, kita melihat seorang wanita membunuh seorang pria saat melakukan hubungan intim di dalam sebuah kamar hotel bernama Grand Shining Hotel. Pada saat yang sama, Ubin tiba di hotel itu dan menginap di sana. Balik ke dunia nyata, Ayong memberitahu Taemin kalau kecurigaan Taemin tuh benar. Nah kan, belum tentu yang gak masuk akal tuh tipuan semua. Di dunia novel, Ubin menyiapkan mesin tiknya karena sepertinya Ubin adalah seorang penulis. Dan seketika itu, Ubin mendengar bunyi gedebuk. Suara itu adalah suara wanita yang membungkus mayat pria ke dalam koper. Ubin memutuskan untuk mengeluh tentang kebisingan tersebut, tapi ada gangguan pada saluran telepon. Ubin kemudian memutuskan pergi ke bar untuk menikmati minuman selamat datang gratis. Dan di sana, kita bertemu dengan pelaku pembunuhan berantai di dunia nyata, yaitu Park Hyun-joo, yang sedang bernyanyi di bar. Ubin seperti tertarik dengan Park Hyun-joo. Ayong, Taemin, dan Sojin menyadari bahwa Park Hyun-joo juga menghilang secara misterius dari dunia nyata. Di tempat lain, wanita yang sebelumnya berhubungan intim dengan seorang pria membawa mayat pria itu di dalam koper dan menguburkan jenazahnya. Dan ternyata wanita itu adalah Park Hyun-joo. Keesokan paginya, Ubin dan Hyun-joo bertemu di lift, dan Hyun-joo memperhatikan Ubin. Hyun-joo berpura-pura batuk, lalu Ubin menawarkan sapu tangan kepadanya. Hyun-joo tersenyum sendiri ketika Ubin pergi, karena target berikutnya sudah dikonfirmasi. Ayong menyampaikan kepada Taemin dan Sojin kalau Ubin sepertinya berada di dalam bahaya deh, dan mereka diberitahu kalau seseorang meninggal di dalam novel, orang itu tidak dapat kembali ke dunia nyata. Karakter mereka hanya dari riset-riset aja gitu. Nah, makin panik dong si Ayong karena takut Ubin kenapa-napa. Ayong memutuskan untuk menulis dirinya ke dalam novel sebagai seorang yang sangat dicintai Ubin di masa lalu. Setelah menulis itu, Ayong menemukan dirinya di jalan raya dan bertemu dengan Ubin. Yes, benar. Ayong akhirnya masuk juga deh ke dalam novel. Ketika menemukan Ubin, Ayong langsung memeluknya karena khawatir. Nah, ternyata nih, Ubin tuh nggak menyadari kalau dia tuh masuk ke dalam dunia novel. Ayong juga akhirnya tahu kalau di novel itu, Ayong disetel sebagai pacar yang telah selingkuh dan meninggalkan Ubin. Ini laptop pinter banget deh ya, nyusun ceritanya sendiri. Tapi Ubin tetap membawa Ayong ke hotel karena merasa kasihan kepada Ayong dan memberi Ayong kartu kreditnya. Ayong kemudian menerima telepon dari Taemin. Ayong segera memberitahu mereka kalau sekarang dia sudah ada di dalam novel. Dia juga bisa berbicara dengan mereka melalui telepon di lobi hotel. Tapi kenapa bisa begitu masih nggak jelas. Ayong juga bilang kalau dia masih mempertahankan ingatannya. Tapi masalahnya, Ubin tuh bener-bener kayak karakter novel beneran. Saat melihat poster Park Hyun-joo akan bernyanyi malam ini, Ayong berpikir untuk melaporkan Park Hyun-joo ke polisi. Tapi ya, siapa yang percaya kan? Karena Hyun-joo adalah penyanyi bintang top di hotel tersebut. Karena itu, Ayong memutuskan untuk pergi ke bar. Ayong melihat Ubin seperti tersihir oleh pesona Hyun-joo. Ayong menyadari, kalau terus begini, Ubin pasti akan terbunuh. Oleh karena itu, Ayong dapat ide buat mencium Ubin. Ayong pikir mungkin dengan ciuman bisa balik ke dunia nyata kali ya. Melihat Ayong mencium sasarannya, Hyun-joo sempat tercengang sejenak. Sementara itu, Taemin dan Sojin mengadakan pertemuan tentang laptop ajaib itu. Mereka membahas tentang orang-orang yang telah masuk ke dalam novel itu melupakan kehidupan aslinya, tapi keterampilan dan kebiasaan mereka tetap sama. Artinya, Ubin bisa tetap menjadi seorang penulis, dan Hyun-joo yang seorang penyanyi jazz, tapi tetap bisa menjadi pembunuh, berantai, karena dia terbiasa membunuh di kehidupan nyata. Sementara itu, Ayong bingung setelah dia tidak bisa membenarkan tindakannya mencium Ubin. Setelah Hyun-joo menyelesaikan penampilannya, Ubin dan Hyun-joo meninggalkan Ayong sendirian di bar. Pada saat yang sama, di dunia nyata, polisi menerima laporan orang hilang, dan mereka akhirnya mendatangi rumah Rebecca. Salah satu polisi adalah Moon Myung-hwan, mengenali mobil Ayong yang dipakai di luar rumah Rebecca. Wanita tua menerima para petugas polisi, dan memberi mereka izin untuk memeriksa rumah. Saat salah satu petugas sedang memeriksa rumah, wanita tua itu masuk ke ruang laptop, dan menyadari kalau Ayong udah ada di novel itu. Wanita tua itu kemudian menulis novel tentang kedua petugas polisi tersebut, yang membuat mereka menghilang dari dunia nyata. Kembali ke dunia novel, Ayong pergi keluar bar untuk mengikuti Ubin. Tapi tiba-tiba Ayong dipanggil ibu oleh seorang anak laki-laki dan menjadi makin bingung saat mengetahui bahwa Myung-hwan juga ada di novel itu sebagai suami Ayong. Namun, Ayong meninggalkan keluarga novelnya itu dengan tergesa-gesa untuk mengejar Ubin dan Hyun-joo.
Ayong tiba di restoran pinggir jalan, tempat Ubin dan Hyunju memutuskan untuk ngobrol bersama. Ayong menelepon Taemin dari telepon umum terdekat. Taemin memberitahu Ayong kalau dia dan Sojin telah menganalisis pola pembunuhan Hyunju saat di dunia nyata. Hyunju mulai memikat pria dengan menyamar sebagai agen asuransi dan membunuh mereka saat berhubungan intim, tepat ketika para pria akan menyatakan perasaannya kepada Hyunju. Menyadari kalau Ayong perlu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Ubin, Ayong berpura-pura mencari ribut dengan beberapa pria. Saat hampir terdesak, Ubin datang menyelamatkan Ayong, dan mereka semua berakhir di kantor polisi. Sementara identitas semua orang telah dikonfirmasi, polisi tidak dapat menemukan identitas Ayong di database, dan bertanya, apakah Ayong punya keluarga? Ayong akhirnya bisik-bisik tentang suaminya kepada polisi, tapi polisi itu malah ngomong dengan lantang tentang suami Ayong yang membuat Ubin bingung. Gak lama setelah itu, Myung-hwan datang menjemput Ayong. Keesokan harinya, Ayong menghadapi Hyunju dan bilang kalau dirinya tahu Hyunju adalah seorang pembunuh berantai. Hyunju tanpa peduli malahan mengancam Ayong balik. Beberapa saat kemudian, Ubin sedang membaca di tepi pantai dan bertemu dengan Hyunju. Sementara itu, Ayong sedang piknik bersama Myung-hwan dan putra mereka, Minwo. Ayong mencoba memberitahu Myung-hwan tentang novel dan Hyunju. Ayong cerita begini, soalnya kan aslinya Myung-hwan itu polisi, jadi siapa tahu tuh bisa membantu Ayong. Tapi Ayong kecewa karena Myung-hwan adalah seorang ayah rumah tangga, sementara Ayonglah yang bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Ayong juga mengetahui kalau dia lagi hamil anak kedua mereka. Gubraks banget deh ini ya. Saat di kolam renang menemani Minwo, Ayong jadi merenungkan perubahan dalam cerita novel. Kenapa Ayong tiba-tiba bisa punya suami dan punya anak kan? Ayong jadi bertanya-tanya, apakah Rebecca kembali menulis novel? Karena sesuai pengalaman, Ayong kan menulis novel di laptop itu. Terus akhirnya berakhir masuk ke dalam novel. Tapi di rumah itu tuh cuma ada wanita tua itu. Ayong jadi berpikir, apa jangan-jangan Rebecca ini mengenal saya dan Myung-hwan ya? Dalam serangkaian ingatan Ayong, kita jadi tahu kalau Minwo yang adalah anak Ayong di novel adalah nama kaktus yang dihadiahkan Myung-hwan pada temannya bernama An Ji-hye di masa lalu. Terus, Ayong jadi ingat tentang tato kupu-kupu yang wanita tua itu punya. Sama persis dengan tato kupu-kupu milik teman Ayong dulu yang bernama Ji-hye. Ayong jadi sadar kalau Ji-hye temannya dulu itu adalah penulis Rebecca, si wanita tua yang Ayong temui di kehidupan nyata. Kali ini kita melihat latar belakang masa lalu Ji-hye dan Ayong. Dulu tuh keduanya bersahabat, dan mereka adalah asisten penulis cerewet dan sombong yang bernama So Eun-sok. Ji-hye akhirnya memutuskan untuk berhenti setelah gantinya dimarahi dan direndahkan oleh Eun-sok. Ayong membujuk Ji-hye, tapi sepertinya Ji-hye udah terlalu sakit hati dan tetap pergi. Suatu hari, Ji-hye mengirimkan video dirinya bersenang-senang di pantai kepada Ayong. Ayong jadi mendatangi Ji-hye. Ji-hye juga bilang kalau dia akan membuka toko buku kecil di daerah itu. Ayong tertarik dengan ide Ji-hye dan akhirnya bergabung dengannya. Ayong membantu Ji-hye mengatur toko buku itu. Melalui Ji-hye, Ayong bertemulah dengan Myung-hwan. Ji-hye sepertinya berencana benar-benar berhenti menulis dan menetap di daerah itu. Ji-hye juga bilang kalau dia menyukai Myung-hwan. Pada hari Ji-hye berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Myung-hwan, Myung-hwan malahan mendatangi Ayong dan menyatakan perasaannya kepada Ayong. Myung-hwan mengatakan kalau dia hanya menganggap Ji-hye sebagai adik aja. Tentu saja, Ayong dengan tegas menolak Myung-hwan, tapi Ji-hye melihat hal ini dari jauh. Alhasil, persahabatan Ji-hye dan Ayong putuslah, walaupun Ayong kan sebenarnya menolak Myung-hwan. Ji-hye dengan sangat marah memberitahu Ayong kalau dia sebenarnya menderita karena tulisannya tidak pernah bisa setara dengan tulisan Ayong. Ji-hye merasa selalu dibanding-bandingkan, dan sekarang saat Ji-hye menyukai seseorang, Ayong lagi dan lagi yang lebih dipilih dibanding Ji-hye. Ji-hye bilang kalau bertemu dengan Ayong adalah kesalahan terbesar di dalam hidupnya, dan akhirnya Ji-hye pergi meninggalkan Ayong. Kembali ke kantor di dunia nyata, ketua tim Bae Han-sung tidak dapat mempercayai teori laptop misterius yang sedang dikerjakan Taemin, Sojin, dan Ayong. Dan bahkan, ketika mereka memberitahu ketua tim tentang keseluruhan cerita, ketua tim tetap menyuruh Ayong untuk mendapatkan naskah dari Rebecca sebelum hari Jumat. Ayong juga tanya ke ketua tim tentang nama asli Rebecca. Akhirnya Ayong tahu dengan pasti nih, kalau wanita tua itu adalah Rebecca, yang adalah Ji-hye. Setelah ketua tim pergi, Ayong memberikan informasi itu kepada Taemin dan Sojin. Sojin bingung, kok teman Ayong bisa seorang nenek-nenek gitu? Tapi Taemin bilang, kan orang yang memiliki laptop itu tuh menjual dirinya. Mungkin aja dia menjual masa mudanya kan? Karena tidak bisa diam begitu saja, Ayong meminta Myung-hwan mencari mayat korban Hyunju di gunung, dan Myung-hwan menyetujuinya. Sementara itu, Hyunju memerankan Titania dari A Midnight Summer Dream, karya Shakespeare untuk Ubin. Hyunju bertanya kepada Ubin tentang isi tulisan yang sedang digarapnya, dan Ubin mengatakan kalau temanya adalah tentang seorang pembunuh wanita. Mereka berdua berbagi ide untuk karakter pembunuh wanita itu. Tentu, Hyunju mengidekan metode pembunuhannya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Hyunju yang melihat Ayong sedang mengamati mereka dari jauh dengan sengaja mencium Ubin.
Di kamar, Ayong mencari Minwo kemana-mana, namun tidak berhasil. Minwo seperti telah menghilang. Namun, Ayong tiba-tiba mendapatkan sebuah catatan yang mengarahkannya ke suatu lokasi. Ayong pun pergi ke lokasi itu, menemukan Minwo sedang pingsan, dan Hyunju berdiri di samping Minwo, mengancam akan membunuh Minwo. Ayong bertanya kepada Hyunju, "Apa sih yang kamu inginkan?" Dan Hyunju menjawab, "Kamu." Ubin juga akhirnya menyelesaikan tulisannya yang berjudul The Shining Hotel. Pada saat yang sama, Myung-hwan menemukan lokasi yang dibicarakan Ayong, dan di tempat itu ada seekor anjing yang sedang menggali mayat terkubur. Di sisi lain, Ubin pergi berenang, dan kita juga melihat kalau Hyunju ada di sana untuk berenang bersama dengan Ubin. Kita lalu diperlihatkan saat Park Hyunju mengikat Ayong. Minwo saat itu masih belum sadarkan diri. Hyunju juga menggantung Ayong. Di tempat lain, Myung-hwan dikejar oleh anjing liar tempat mayat dikubur. Ayong entah bagaimana menemukan keseimbangan di kursi di bawah kakinya. Jadi Ayong bisa berjinjit. Ayong mencoba menghubungi Myung-hwan melalui asisten suara di ponselnya. Untung aja Myung-hwan bisa dihubungi. Setelah meninggalkan Ayong di gudang, Hyunju tiba di kolam renang tempat Ubin berada. Hyunju menggoda Ubin, seolah-olah Hyunju benar-benar menyukai Ubin. Pada saat yang sama, Myung-hwan tiba di gudang tempat Ayong digantung. Myung-hwan menyelamatkan Ayong dan Minwo. Mereka langsung pergi menuju hotel. Ubin sekarang ada di kamar hotel, dan Hyunju memberikan wine untuk Ubin. Segera, Ubin merasa pusing. Ayong yang udah tiba di hotel langsung bergegas mencari Ubin. Ayong ke tempat laundry dan mengambil kunci kamar hotel. Hyunju akhirnya bertanya bagaimana perasaan Ubin, dan Ubin tanpa pikir panjang menyatakan perasaannya kepada Hyunju. Saat Hyunju mencoba untuk menusuk Ubin secara tidak sadar menahan serangan Hyunju. Saat hal ini terjadi, Ayong tiba tepat waktu di kamar Hyunju dan menyerang Hyunju. Untung aja Myung-hwan dan polisi segera datang dan menangkap Hyunju. Akhirnya, Ubin berhasil terselamatkan. Nah, di dunia nyata, Rebecca yang adalah An Ji-hye mengikuti aja bagaimana cerita di laptop itu berkembang dengan sendiri terus. Dia menyeringai dan menekan tombol backspace. Cerita di novel jadi mundur lagi ke saat Ayong berada di antara hidup dan mati, dan Myung-hwan datang untuk menyelamatkannya. Tapi Ayong sadar kalau cerita ini kok mundur ke belakang ya. Mereka pergi ke hotel, tapi kali ini seorang polisi yang sedang melakukan pemeriksaan menghentikan mobil mereka dan meminta Myung-hwan untuk meniup alat pendeteksi mabuk gitu. Terus abis tiup alat itu, Myung-hwan dinyatakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Padahal Myung-hwan mengaku tidak minum alkohol. Ayong langsung sadarlah kalau ini tuh rencana jahat Ji-hye dan bergegas keluar dari mobil. Ayong mencuri mobil polisi dan akhirnya tiba di hotel. Ayong pergi ke tempat laundry, tapi kali ini tidak ada kunci. Terlebih lagi, Ayong bertemu atasannya dulu si penulis So Eun-sok yang juga terperangkap di novel itu dong. Penulis Eun-sok berperan sebagai pelayan yang sedang bertugas membersihkan lorong hotel. Ayong melihat penulis Eun-sok menggantung kunci kamar hotel di bajunya dan berniat untuk merebut kunci itu. Jadi, Ayong terlibat perkelahian dengan Eun-sok demi mencuri kunci kamar hotel. Untung saja, Ayong akhirnya berhasil mendapatkan kunci kamar. Tapi saat Ayong memasuki kamar Hyunju, semua sudah terlambat kali ini. Hyunju udah menusuk Ubin dengan pisau. Di dunia nyata, Ji-hye malahan kelihatan senang dengan hal yang terjadi di novel. Di dalam novel, polisi datang dan menangkap Hyunju, sementara Ubin terbaring koma di rumah sakit. Ayong kehilangan kendali dan stres, lalu bilang kalau Myung-hwan dan dia tuh sebenarnya bukanlah pasangan suami istri. Ayong bahkan bilang kalau mereka tuh ada di dalam novel. Di dunia nyata, Ji-hye membaca tentang kemungkinan Ubin bisa bertahan hidup. Ji-hye lalu berkomentar, "Ayong, orang itu harus mati," dan mulai mengetik lagi. Sementara itu, Taemin dan Sojin menerima email dari Berlin 1004 yang memberitahu mereka untuk menghancurkan laptop misterius itu agar semuanya kembali ke normal. Kebetulan banget saat itu Ayong menelepon dan Taemin menceritakan hal ini kepada Ayong. Tapi Taemin mengatakan, "Aku mungkin punya caranya, tapi ada masalah." Setelah itu, Ayong akhirnya kembali ke rumah bersama keluarga novelnya. Myung-hwan bertanya kepada Ayong, apakah mereka bukan pasangan dunia ini? Terus kita tuh siapa? Terus Myung-hwan bilang, lebih baik hidup di dalam novel. Jika di dunia nyata, dia nggak bisa bersama dengan Ayong. Mendengar itu, Ayong jadi sedih juga kan akhirnya. Terus Ayong memberi pelukan kepada Myung-hwan. Di tempat lain, Hyunju berhasil kabur dari polisi dan mencuri senjata. Hyunju lalu muncul di depan Ayong. Di dunia nyata, Taemin tiba di rumah Ji-hye dan langsung menyelonong aja masuk ke ruang laptop. Tapi Ji-hye nggak diam aja. Dia bawa tongkat gitu dan mengejar Taemin. Kembali ke novel, Hyunju mengancam Ayong agar Ayong membawanya ke rumah sakit tempat Ubin berada. Ayong yang sudah mulai gerah dengan semua ini, mulai mengemudi dengan sembarangan dan berkendara menuju tebing. Ayong sengaja menjatuhkan mobilnya, tapi tiba-tiba mundur lagi. Berarti ada yang menekan backspace lagi kan? Terus adegan berubah. Ada seorang wanita tua yang ingin membeli rumah. Agen perumahan memberitahunya kalau seorang penulis terkenal pernah tinggal di sana. Itu tuh rumah Rebecca. Tapi ketika wanita tua itu berbalik, itu adalah Ayong. Wah, maksudnya Ayong juga jual jiwanya apa gimana ya? Ayong tua benar menyewa tempat tinggal Ji-hye dulu. Kita juga lihat kalau Ayong telah memenangkan banyak penghargaan atas karyanya dan menggunakan laptop yang mirip dengan yang digunakan Ji-hye, hanya dengan logo yang berbeda.
Dengan berlalunya hari, Ayong menjadi makin tua. Kulitnya mengerut dan tubuhnya pun rentan. Tiba-tiba, seorang wanita mengebel rumah Ayong tua. Ternyata itu adalah Jihye muda. Kita kembali ke saat Jihye dan Ayong bubar. Jihye mulai bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup. Jihye juga menulis banyak tulisan dan berpartisipasi dalam kontes. Namun selalu gagal. Saat Jihye melamar pekerjaan sebagai asisten penulis pun selalu ditolak karena pengaruh penulis So Eun-sok. Tagihannya menumpuk, sementara dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya, Jihye memutuskan untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi saat Jihye mau melakukan aksi bunuh dirinya, tiba-tiba dia menerima pesan teks yang memintanya menelepon untuk mengubah hidupnya. Jihye lalu bertemu dengan seorang pria yang memberinya potongan puzzle yang bisa Jihye tukarkan di toko konsol game B1004 dan menerima laptop sebagai imbalannya. Jadi si jubah ungu itu adalah Jihye. Begitulah cara Jihye mendapatkan ketenarannya. Nah, kita balik lagi di saat Jihye tiba di rumah Ayong tua. Jihye menyampaikan kepada Ayong tua seluruh cerita tentang bagaimana dia menerima laptop itu. Ketika Ayong tua mengatakan bahwa dia tidak menyesal dan dia akan mati dengan bahagia, Jihye mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya bukan penulis terkenal dan bahwa dia menjalani hidupnya dalam salah satu cerita Jihye aja. Jihye mengatakan kepada Ayong tua kalau Jihye akan hidup sebagai dirinya yang masih muda di dalam novel, dan Ayong akan mati sia-sia di dunia nyata. Jihye juga mengubah Taemin menjadi seekor anjing. Ayong memberitahu Jihye kalau sebenarnya Ayong tuh iri lihat hidup Jihye yang bisa memutuskan segala hal tanpa penyesalan. Tapi Ayong sadar kalau hidup itu nggak bisa serakah. Untuk apa jadi penulis terkenal? Tapi akhirnya kita membuang hidup kita sendiri. Jadi Ayong memutuskan untuk mengambil resiko, karena hanya satu cara untuk keluar dari novel itu, yaitu menjadi pemilik laptop itu sendiri. Jadi, setelah Taemin memberitahu Ayong kalau hanya pemilik laptop yang bisa menghancurkan laptop itu, Ayong jadi punya rencana. Ayong menyuruh Taemin ke rumah Jihye. Terus Taemin harus membujuk Jihye supaya Jihye menulis novel baru di laptop itu. Tapi kali ini ceritanya adalah tentang Jihye yang mendapatkan kembali masa mudanya. Dan Ayong yang menjadi tua karena menggunakan laptop misterius. Nah, Jihye yang benci banget sama Ayong jadi menyukai ide Taemin itu. Jihye langsung menghapus keseluruhan cerita novel tentang Grand Shining Hotel dan mulai menulis Ayong sebagai pemilik laptop dan penulis terkenal yang sekarat karena usia tua di novel baru. Jihye menulis dirinya sebagai versi mudanya dan Taemin sebagai anak anjing peliharaannya. Jadi mereka berdua juga ikut masuk ke dalam novel itu. Dengan cara inilah, Ayong menjadi pemilik laptop misterius itu. Karena Ayong adalah pemilik laptop yang ada dalam dunia novel, jika dia menghancurkan laptop tersebut, dunia novel akan hancur, sehingga menghancurkan laptop asli di dunia nyata juga. Hal ini bisa terjadi karena pemilik laptop sebenarnya, yaitu Jihye, ikutan masuk ke dunia novel. Ayong membakar laptop misterius di dalam novel menyebabkan kerusakan dan kebakaran pada laptop di dunia nyata. Adegan beralih di mana Ayong terbangun di dunia nyata. Novel Rebecca yang berjudul Grand Shining Hotel telah dibatalkan terbit. Ayong juga telah selesai menulis naskah baru. Dari berita, kita juga tahu kalau Hyunju ditemukan oleh polisi dan Hyunju ditahan kembali. Ayong akhirnya menyerahkan tulisannya ke Tako, perusahaan tempatnya dia bekerja. Karena novel kayak Rebecca sudah dipastikan tidak akan terbit, naskah Ayong diterima oleh ketua tim, dan Ayong akhirnya memulai debutnya sebagai penulis. Ayong bertemu Taemin dan Sojin dan mentraktir mereka kopi. Mereka mengobrol tentang bagaimana Ayong yang berani mengambil resiko untuk mengembalikan semuanya. Sojin juga membahas bagaimana Ubin belum bisa dihubungi. Ubin tiba di rumah Rebecca dan mencarinya, tapi Ayong yang berdiri di sana. Ayong bilang kalau Jihye itu udah ceritain semua. Jadi ternyata, pria yang memberikan kunci kepada Jihye untuk ditukarkan dengan laptop itu adalah Ubin. Ubin jugalah yang membujuk Jihye untuk menggunakan laptop misterius itu tanpa memberitahu Jihye kalau Jihye akan mati dalam waktu 2 tahun jika memakai laptop itu. Ubin tuh selalu menggunakan cincin gitu. Nah, cincin itu tuh bisa melindungi orang yang memakainya dari pengaruh kekuatan laptop. Pada hari Ubin mengunjungi Rebecca, Rebecca memberi Ubin buku terakhirnya sebagai hadiah perpisahan. Saat di tempat makan, Ubin membuka buku itu. Tapi sampul buku itu menempel di tangan Ubin. Jadi Ubin lepas deh cincinnya itu. Tetapi pada saat itu, Rebecca menulis tentang Ubin ke dalam novel dan Ubin menghilang. Kembali ke waktu sekarang, Ubin tetap pura-pura bego di depan Ayong. Ayong, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti loh. Terus Ayong bilang lah, oh ya udah kalau nggak ngerti. Saya cuma mau bilang kalau laptopnya udah saya bakar. Ngedenger itu, langsunglah si Ubin mengeluarkan diri aslinya. Dia menuntut Ayong menyerahkan laptopnya kepada Ubin. Tapi Ayong pergi begitu aja. Ubin dengan kesal dan marah akhirnya menjelajahi rumah Rebecca dan menemukan laptop yang sudah terbakar itu. Ayong kemudian kembali ke toko buku yang dulu dimiliki Jihye. Toko buku itu masih berdiri. Dan ketika Ayong mengambil salah satu buku kesukaan Jihye, Myung-hwan menegurnya dan mereka berjalan bersama di tepi pantai. Myung-hwan cerita kalau belum lama ini ada seorang nenek tua mengambil buku yang tadi dipegang Ayong dan melihat foto Ayong dan Jihye, lalu menangis terseduh-seduh. Ayong jadi sadar kalau nenek yang ceritakan Myung-hwan adalah Jihye.
Di tempat lain, Ubin membawa laptop yang sudah terbakar itu ke seorang bartender di sebuah kafe. Ubin memohon agar terus dipekerjakan dan menyerahkan cincinnya. Bartender itu langsung membawa laptop dan cincin Ubin ke bos mereka. Setelah itu, Ubin terus memohon-mohon agar dimaafkan dan dipekerjakan kembali. Tetapi bartender bilang kalau Ubin tuh udah membuat banyak orang sadar tentang laptop ini dan Ubin harus bertanggung jawab. Di dalam, ternyata bos mereka itu adalah Berlin 1004. Berlin 1004 menulis Ubin ke dalam novel menggunakan laptop yang terbakar itu, dan Ubin langsung menghilang dari dunia nyata. Grand Shining Hotel berakhir dengan Berlin 1004 mengeluarkan laptop sejenis dengan logo baru, mengambil cincin dan menghubungi seseorang, yaitu Taemin. Dari drama ini, teman nonton kamu belajar. Kalau nggak ada hal instan di dunia ini, semuanya pasti butuh pengorbanan dan kerja keras. Sampai jumpa di drama berikutnya ya.